Bapak Ibu Saudara, kita satu kali lagi tema ini berkat Tuhan dalam tiap dispensasi, karena kemarin kita tidak bisa menyelesaikannya. Ya, jadi ini kita langsung aja masuk sedikit mengulangi yang kemarin itu dispensasi kerajaan 1000 tahun. Apa berkatnya di situ? Ya, jadi karena banyak orang pengajaran bahwa setelah Tuhan Yesus datang, kita masuk dalam dispensasi kerajaan, tidak ada lagi kasih karunia. Makanya mereka menamakan zaman gereja ini zaman kasih karunia katanya, karena tidak ada lagi kasih karunia setelah itu. Kesempatan untuk percaya Yesus hanya di sini. Ini ajaran perlu dikoreksi habis ya, karena Alkitab tidak bilang gitu. Nanti kita akan melihat ya. Coba dulu kita ulangi dulu sedikit yang kerajaan 1000 tahun itu apa sebenarnya ya. Yang kita biasanya orang dispensasi milenium. Saya ulangi lagi ya, kalau dispensasi itu Adam, Nuh, Abraham, Musa, ya, kemudian yang salib Yesus itu masuk kepada kerajaan para pemenang. Bukan gereja, bukan kasih karunia, karena gereja pun sudah jatuh. Ya, jadi para pemenang. Kemudian terus datang di dalam dan melalui putra-putra Elohim, tampil buah sulung, masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Itu pelayanan ya. Karena banyak orang punya konsepnya juga. Nanti kita lihat sebentar nih, Wahyu 4 dan 5 ini. Konsep orang tentang surga itu, kita diangkat ke sana, ke satu tempat yang nggak tahu di mana. Di sana kita katanya nyanyi-nyanyi terus. Ya, muji-muji Tuhan terus. Ya, ini yang membuat sangat rusak sekali konsep ini. Ini konsep bukan hanya kekanak-kanakan, tapi juga membuat orang nggak mengerti rencana Bapa. Rencana Bapa semula itu jelas, yang menegakkan kerajaannya di muka bumi ini. Ya, jadi bukan kita diangkat, apalagi ada pengajaran pengangkatan yang membuat orang Kristen akhirnya pikir, oh iya ya, nanti kita tinggalin aja bumi ini yang menderita, yang penuh air mata, penyakit, kematian, kita pergi ke sana. Biarkan sebagian nanti, sebagian besar ya, masuk neraka selama-lamanya. Ini bukan saja, udah dari segala segi lah pengajaran ini kacau balau ini udah ya. Tapi ini yang dipercaya oleh mayoritas orang Kristen. Coba dulu sekarang saya mau sampaikan dulu ya. Wahyu pasal 4 pasal 5 ini dulu. Coba dulu kita lihat nah, ya. Wahyu pasal 4 pasal 5. Ya, di sini diuraikan Yohanes ya, Rasul Yohanes ini mendapatkan pewahyuan, namanya juga Revelation kan. Mendapat pewahyuan mengenai sorga. Seperti apa sorga itu ya. Ada banyak orang kata saya diangkat ke sorga begini-gini, enggak cocok dengan yang diceritain Rasul Yohanes. Jadi kita nggak usah dengar-dengar dulu lah ya. Kita percaya Alkitab aja lah ya. Mari kita melihat nih pasal 4 ini ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Jadi terbukalah apa sebenarnya isi sorga itu. Apa yang dikerjakannya di sana. Apakah orang hanya nyanyi-nyanyi aja terus selama-lamanya begitu? Ya, sorga ini di sini dimensi ya. Bukan suatu lokasi geografis tertentu di alam semesta ini, bukan. Alam semesta ini biarpun luasnya minta ampun ya. Teleskop Hubble itu baru dari ujung ke ujung alam semesta ini ada 78 miliar tahun cahaya, itu ujungnya. Jarak itu ya, 78 miliar tahun cahaya. Itu bukan sorga ada di situ. Enggak, sorga itu suatu dimensi yang lebih tinggi dari dimensi alam semesta ini. Orang ilmuwan mengatakan dimensi alam semesta ini dimensi ruang dan waktu. Ada lagi dimensi di bawah bumi, dimensi di mana orang yang udah mati di alam semesta ini, yang di bumi mati, masuk dia ke alam itu, dimensi yang lebih bawah. Dimensi alam bumi, dimensi di bawah bumi istilahnya. Kalau di Wahyu ini jelas ada 3 dimensi, ada dimensi sorgawi, dimensi bumi, di bawah bumi, ya. Nah, ini jadi Yohanes ini dibukakan, masuk dia ke dalam satu dimensi yang lebih tinggi. Paulus juga pernah mengalami itu. Jadi dia mengalami dimensi yang lebih tinggi itu, ya, sorgawi. Nah, Yohanes melihat di situ tahta. Ini kita nggak usah baca semua lah. Saya udah pernah bikin satu video khusus ya untuk
sorga dongeng dan sorga yang sesungguhnya ya. Jadi di sorga itu yang intinya di situ adalah tahta itu. Di mana di dalam tahta itu Tuhan menaruh tahta, Tuhan menciptakan sorga ya. Jadi Tuhan diam dalam dimensi kekal yang tidak pernah seorang pun melihat dia. Belum pernah ada seorang pun masuk ke dalam dimensi itu. Dan Tuhan menciptakan 3 dimensi, sorga, bumi, bawah bumi. Dan Tuhan menaruh tahtanya di sorga. Tuhan sendiri lebih besar di sorga. Makanya Salomo dalam doa, engkau langit di atas segala langit itu nggak bisa memuat engkau. Karena Tuhan ya dimensinya dimensi kekal. Jadi Tuhan letakkan tahtanya di sana, dan kita lihat di sana ada 4 makhluk ya. Ada 24 tua-tua. Ini 4 makhluk dan 24 tua-tua itu imam-imam dan raja-raja. Kita nggak bisa bahas sekarang ya. Tapi sudah lihat di situ ada orang banyak ya, ada malaikat juga memuji, ada 7 roh ya. Jadi ini suatu pekerjaan, bukan kondisinya begitu, tapi di dalamnya ada pekerjaan. Apa pekerjaannya? Ini materai itu ada materai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu materai yang hanya bisa dibuka oleh anak domba yang telah disembelih. Nah, materai itu suatu pewahyuan pekerjaan Tuhan berikut ya, materai 1, 2, 3, 4 yang dilaksanakan di bumi, tapi juga di sorga juga ya, ada pengaruhnya. Nah, apa ministry daripada 4 makhluk dan 24 tua-tua itu ya? Di sini dibilang ya, pasal 5 ayat 10. Di sini dibilang ya, dan engkau telah membuat, ini sebenarnya terjemahannya kami ya. Coba dulu di sini. Dan engkau telah di sini LA itu, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Coba dulu kita lihat yang terjemahan ILT ya. Wahyu 5 ayat 10 ya. Ayat 10 dibilang begini, dan engkau telah menjadikan kami ini siapa? Kami itu loh yang ayat 8 itu. Dan ketika dia menerima kitab itu, keempat makhluk hidup dan ke-24 tua-tua itu tersungkur di depan anak domba, seraya masing-masing memegang kecapi dan bokor emas yang penuh dengan dupa dan 2 orang-orang kudus. Dan mereka itu yang 4 makhluk dan 24 tua-tua itu, inilah yang nyanyi nih. Nyanyinya begini ayat 10-nya, dan engkau yaitu Tuhan anak domba telah menjadikan kami 4 makhluk dan 24 tua-tua itu raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami, dan kami akan memerintah di atas bumi. Sudah tahu raja-raja dan imam-imam itu, kalau raja berfungsi menghakimi, salah satu kan tahta itu kan. Raja itu menghakimi, ingat Yesaya 26 ayat 8. Yesaya 26 ayat 9. Di sana dibilang, apabila engkau menghakimi bumi, penduduk dunia akan mengenal kebenaran. Jadi salah satu fungsi daripada 24 tua-tua dan 4 makhluk itu, dia memerintah atau bertahta di bumi untuk menghakimi bumi agar penduduk bumi mengenal kebenaran. Ingat tuh, Yesaya 26 ayat 9. Ya. Ini ministry. Kemudian lagi di atasnya lagi di situ imam-imam. Ya, ini imam-imam itu artinya membawa Tuhan kepada manusia dan membawa manusia kepada bumi. Di mana dia melayani? Di bumi. Karena memang fokus Tuhan itu bumi, bukan sorga. Sorga itu yang akan datang ke bumi. Makanya doa Tuhan itu aja berdoa supaya datang kerajaanmu. Kerajaan sorga mesti datang ke bumi. Supaya kehendak Tuhan jadi di bumi seperti sorga. Jadi jangan tinggalkan bumi ini ya. Pengajaran pengangkatan itu saya udah pernah cerita tuh sejarahnya dari mana itu. Ya. Tapi sudah sangat, tapi oke lah. Barang siapa yang punya telinga ya biarlah dia mendengar, itu aja ya. Oke, jadi sorga yang dimaksud ketika Tuhan sudah datang itu menegakkan kerajaannya di bumi. Bukan bawa orang kudusnya meninggalkan bumi dan berhaleluya di sana nun jauh di mana di nggak jelas. Alkitab nggak ngomong gitu. Nggak peduli lah pengkhotbah mau ngomong kayak gitu, kayak saudara harusnya jangan mendengar apa yang Alkitab katakan aja.
bahwa Tuhan Yesus datang ke bumi ini untuk menegakkan kerajaannya. Nah, Yesus ngomong sama Pilatus. Katanya, engkau raja, kata Pilatus. Yesus bilang ini, untuk itulah aku datang ke sini. Ya. Untuk apa datang ke bumi Yesus? Menegakkan kerajaannya di bumi. Ya. Kerajaan surga itu sekarang di mana? Di dalam kita, dimensi alam roh di dalam kita. The kingdom of God is within you. Nah, kerajaan surga yang di dalam inilah yang harus dimanifestasikan di bumi. Agar penduduk bumi, kita fungsi sebagai imam dan raja-raja, agar penduduk bumi mengenal kebenaran. Itu berkat. Lagi pula panggilan kita atau panggilan Abraham kan sama itu. Ya kan? Panggilan Abraham itu diberkati dan jadi berkat. Berkat berganda itu. Ya. Yakub, semua Israel begitu juga. Ya, walaupun ada gagalan-gagalan, gereja pun walaupun gagal. Ya, pengajaran Nikolaus yang membelah imam umat, kalau Katolik ya, kalau Protestan pendeta, jemaat, sehingga nggak semuanya berfungsi sebagai imam, ya. Nah, tapi ketika para gereja pemenang ya, tetap dia berfungsi sebagai imam, melayani ya. Aduh, jangan lagi punya konsep naik ke surga di sana bernyanyi-nyanyi, berlehari. Ada lagi yang cerita pengkhotbah lebih lucu lagi. Saya dengar tuh karena dia latar belakang pemusik. Dia bilang di surga nggak ada khotbah. Nyanyi terus katanya. Aduh, ampun dah. Manusia diciptakan bukan untuk menyembah, tujuan utamanya lah, bukan menyembah Tuhan, bukan. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan dia untuk mengekspresikan, menjadi wakil, selem dan demut. Selem itu artinya representatif. Demut itu beranak cucu, keserupaan itu, likeness. Ya. Tujuan Tuhan menciptakan manusia bukan nyembah begitu. Saudara tahu kalau foto itu misalnya saya punya foto ya, anggaplah ini foto saya. Ini ada seorang hamba Tuhan ngomong ini bagus ini contohnya. Ini foto. Terus ini foto itu tugasnya apa? Representatif kan? Untuk menggambarkan diri saya. Kalau saya nggak ada di situ nih, ini saya nih, Irnaman. Ini foto ya. Dan juga ada fungsinya, tugasnya bekerja juga bagi saya ini. Ini foto ini tugasnya untuk apa? Kalau ini foto tiba-tiba balik sini ke saya, nyembah saya dia. Saya bilang, ngapain sih kamu? Nyembah begini ini kan? Jadi wakil saya kamu, bekerja untuk saya kamu. Kayak gitulah. Sekali lagi saya katakan, bukan manusia. Saya udah pernah menjelaskan penyembahan yang sejati itu. Ibadah yang sejati, ya, mempersembahkan Ishak itu istilah worship yang pertama. Istilah worship yang pertama dalam Kejadian itu ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Jadi penyembahan itu dasar pengertian yang pertama itu ada kan prinsipnya, first mention principle. Prinsip penyebutan pertama. Jadi penyembahan itu bukan nyanyi ya, ini dasar pemusik ini ngomongnya nyanyi melulu. Penyembahan itu mempersembahkan Ishak kita. Ini loh, ya sekali lagi, ini foto nih ya. Tugas foto bukan nyembah. Nyembah begini. Saya balikin lagi. Kau tugasmu ngerti nggak sih? Kau jadikan menjadi representatif, menjadi wakil saya. Kau harus bekerja demi saya. Itulah dia tugas manusia yang utama. Ya memang manusia menyembah juga. Tersungkur saya pun menyembah. Menyembah itu istilahnya bow down. Sujud. Saya pun sujud tiap hari. Saya juga bisa nyanyi. Ya saya juga bisa sedikit musik lah. Ya saya bukannya anti begitu. Bukan. Tapi jangan membodohi orang. Jangan membodohi jemaat. Bilang-bilang tugas kita nyembah Tuhan. Bukan. Tugas kita di surga nyanyi-nyanyi. Bukan. Surga datang di atas bumi ini ditegakkan di sini supaya penduduk bumi mengenal kebenaran. Kita berfungsi sebagai imam-imam dan raja-raja. Ya. Baca ya. Wahyu pasal 4 ayat 5-nya. Oke, kita sambung lagi. Ini satu dispensasi ketika Tuhan datang ke muka bumi. Ya, dia datang untuk di dalam dan melalui putra-putra Elohim untuk menegakkan kerajaannya di bumi ini. Ya, satu lagi dispensasi terakhir itu yang ada disebut dispensasi kegenapan waktu yang ada di Efesus 1 ayat 10. Itu Paulus bilang ya. Coba dulu. Ini ada berkat juga di sini. Kita sebut dispensasinya dulu ya. Saya bacalah dulu ya. Ini terjemahan ILT ya. Efesus 1 ayat 10. Sebagai penata layanan, ini dia apa? Oikonomia, ya.
Nanti kita nggak usah singgung lagi. Sebagai penata layanan dari penggenapan saat-saat ini, terjemahnya harusnya sebagai dispensasi, saya terjemahkan itu dispensasi kegenapan waktu, the dispensation of the fullness of the time. Jadi sebagai ini terjemahnya dulu ya, sebagai penata layanan dari penggenapan saat-saat, ini sebenarnya kegenapan waktu ya. Untuk apa? Dispensasi terakhir ini untuk apa? Untuk merangkum segala sesuatu dalam Kristus. Ya. Baik hal-hal yang dalam surga maupun hal di atas bumi di dalam dirinya. Jadi mempersatukan semuanya, mendamaikan. Karena Kristus itu sudah mati menghapus dosa dunia. Ya. Jadi di dalam dispensasi terakhir itu berkatnya itu yang diungkapkan, walaupun istilah makariosnya ada juga berkat di situ ya. Di sini nggak ada istilah berkat, tapi yang jelas di seluruhnya segala sesuatu akan disatukan di dalam Kristus. Kristus korporat yang dimaksud ya di sini ya. Jadi berkatnya dulu kita baca dulu ya. Berkatnya di Wahyu pasal 22 ayat 14 ya. Makarios ya istilahnya di sini. Wahyu pasal 22 ayat 14. Ini begini ya, berbahagialah atau makarios ya, bless, diberkatilah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang dalam kota itu. Ini konteksnya pelayanan kota Yerusalem ya. Nanti saya coba dulu. Di dalam, masuklah dulu kita ke dispensasi terakhir. Yang namanya menurut kitab Efesus 1 ayat 10 itu, dispensasi kegenapan waktu. Ya. Untuk apa tujuannya dispensasi itu? Tujuannya untuk mempersatukan segala sesuatu. Kalau dalam LA ini ada sebagai kepala, kayaknya ada di sini ya. Coba dulu kita baca dulu ya. Efesus 1 ayat 10 itu tujuan dispensasi itu adalah mempersatukan segala sesuatu dalam Kristus sebagai kepala Kristusnya itu. Tuh dulu. Efesus 1 ayat 10 ini LA ya. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Jadi dispensasi ini punya tujuan, jelas tujuan. Mempersatukan segala sesuatu. Tidak ada lagi yang berontak-berontak. Semua sudah satu dalam Kristus sebagai kepala Yesusnya. Istilahnya setiap dulu sudah bertelur, lidah sudah mengakui salah Tuhan. Ya, nggak ada lagi yang berontak-berontak, nggak ada lagi. Ini dispensasi kegenapan waktu itu istilahnya the age of the ages, zaman di atas segala zaman. Inilah zaman puncak di mana kehendak dan rencana Bapa jadi di zaman ini. Kehendak dan rencana Bapa menciptakan manusia, ingat ya, bukan nyembah-nyembah ngawur. Ya, saya nggak menentang penyembahan, saya pun menyembah juga. Saya juga suka, saya bahasa roh 1 jam setiap hari dulu ya, tapi kalau sekarang sesuai kebutuhan. Jadi saya nggak menentang penyembahan, tapi saya menentang ajaran salah tentang penyembahan. Manusia diciptakan bukan tujuan utamanya menyembah Tuhan, bukan. Manusia sebagai selem dan demo Tuhan, sebagai representatif dan sebagai yang beranak cucu, bermultiplikasi memenuhi bumi. Ada tugasnya itu. Jadi dispensasi ini kehendak Tuhan genap. Dibilangkan gini, baiklah kita menjadikan manusia, garis bawah itu, serupa segambar dengan kita, kata Tuhan, dan memerintah ini bicara kerajaan, menaklukkan segala sesuatu. Kabas istilah Ibrani itu menginjak segala musuh terakhir maut, selesai ya. Jadi ini tugas ya ini ya. Sekali lagi, buang konsep kerajaan sorga itu di sana, di luar bumi sana, nggak jelas di mana, udah nggak jelas tempatnya, nggak jelas juga kerjanya, nyanyi aja gitu, nggak ada khotbah lagi. Itu tolong dibuang ya, itu sesat banget ya, nggak cocok sama ini ya. Jadi buang dulu itu konsep yang nggak karu-karuan itu ya. Jadi di dalam dispensasi ini kehendak dan rencana Bapa genap, artinya Bapa
menjadi semua dalam semua, artinya Bapa bisa mengekspresikan dirinya di dalam dan melalui segala sesuatu. Itu dia, ya. Baiklah yang mempunyai telinga, dia mendengar. Ya, agar jangan mendengar dongeng-dongeng walaupun udah berabad-abad diterima, neraka kekal, di sorga nyanyi-nyanyi, nggak ada khotbah di sorga, itu dongeng. Tolong dibuang itu dongeng, ya. Karena kita nggak bisa dewasa kalau terus dengar dongeng terus. Kalau telinga kita selalu dengar yang enak-enak, dongeng-dongeng, nggak dewasa kita. Nggak kenal Tuhan kita. Nggak kenal rencananya kita. Nggak kenal hatinya, nggak kenal maksudnya. Ya. Oke. Ini sebenarnya dalam pelayanan kegenapan, ini puncaknya ya, coba dulu ya. Dalam dispensasi kegenapan waktu ini ya. Ini dia apanya berkatnya itu ya, akan terjadi seperti ini. Wahyu 21 ayat yang ke 1 sampai 5 ya. Ini atau gini aja, ayat 4 aja kita baca ya. Ini ya, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru ya. Karena langit yang pertama dan yang pertama telah berlalu. Ini melalui ministry daripada ini ya. Raja-raja dan imam-imam yang dalam kerajaan 1000 tahun terus ministry lagi. Ini akibatnya nih. Ayat 4, dan Elohim akan menghapus setiap air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Ini apa maut ini? Upah dosa. Jadi tidak ada lagi bekas-bekas dosa itu di dalam dispensasi yang baru. Dispensasi kegenapan waktu, nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi perkabungan, nggak ada rasa tani, nggak ada rasa sakit ya. Hal-hal yang pertama ini. Dan ayat 5 itu, aku menjadikan semuanya baru. Di sini sebenarnya ada ministry ya, ada berkat ya. Pelayanan anak domba itu kuda putih, ada juga pelayanan Yerusalem baru yang menawar yang daunnya itu daun Yerusalem baru itu Israel ya. Israel ya. Itu menawar untuk kesembuhan bangsa-bangsa. Ada juga sungai air kehidupan. Ini ayat 17 itu juga di situ mempelai dan roh serta mempelai wanita ini Israel ya yang sudah selamat semua itu berkata marilah, dan dia yang mendengar biarlah dia berkata marilah, dan dia yang haus biarlah dia datang, dan dia yang mengini biarlah dia mengambil apa? Air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi ditawarkan terus ya, kasih karunia berkat berupa air kehidupan terus ditawarkan sampai maut tidak ada lagi ya. Kristus menjadi kepala segala sesuatu. Inilah berkat. Saya akan menutup ya dengan kesimpulan lah. Berkat Tuhan ya tercurah dari awalnya itu ikan yang ikan di laut itu diberkati, diciptakan diberkati tanpa syarat. Burung-burung di udara begitu diciptakan diberkati, itu di Kejadian pasal 1 itu. Sampai berkat Tuhan di dispensasi terakhir ini, kegenapan waktu itu, berkat Tuhan luar biasa dialirkan terus sampai genaplah oikonomia Elohim itu. Tujuannya itu menjadikan manusia serupa segambar dengan dia. Ingat ya, serupa segambar, selem dan demon. Bukan buat nyembah-nyembah Tuhan, enggak. Kita punya pekerjaan. Kita sebagai wakil Tuhan di bumi ini. Kita punya tugas. Dan tugasnya bukan nyanyi-nyanyi begitu ya, enggak karu-karuan itu ya. Tapi kita punya tugas menaklukkan segala sesuatu, memenuhi bumi ini, menegakkan kerajaan Tuhan di bumi. Semoga yang punya telinga, baiklah yang mendengar. Dan besok kita akan masuk tema yang baru lagi ya, nama Tuhan dalam tiap dispensasi. Puji Tuhan, haleluya, amin.